Perkenalkan, saya Alsifana Nur Karima dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan mengisi lembar partograf bagian depan dan bagian belakang. Untuk kasusnya bisa dilihat dalam tayangan berikut ini. Baik, untuk yang pertama kita lihat terlebih dahulu kasusnya. Di sini kasusnya Nyonya J umur 22 tahun datang ke BPM pukul 6 WIB. Dalam pemeriksaan pembukaan serviksnya masih 2 cm, sedangkan dalam partograf kita mengisinya sejak pembukaan 4 cm. Baik, di sini atau dalam kasus ini pembukaan 4 cm berada pukul 10 WIB. Tapi sebelumnya kita isi terlebih dahulu bagian identitas. Namanya Nyonya J. Kemudian umurnya 22 tahun. Kehamilan pertama, belum pernah lahir, tidak ada abortus, dan belum ada anak yang hidup. Kemudian datang bersama suami bernama Tuan K. Alamat Gamping, datang pada tanggal 26 April 2020 pukul 6 WIB dengan kehamilan atau usia kehamilan 38 minggu. Setelah itu ibu merasakan mules-mules sejak pukul 01 WIB pada tanggal 26 April 2020. Nah, saat pemeriksaan pertama ini ketuban ibu masih utuh dan belum pecah. Kemudian kita isi bagian pembukaan. Di sini ibu pembukaan serviksnya 4 cm pada pukul 10. 4 cm. Setelah itu tidak ada molase. Molasenya 0. Kemudian ketuban pecah warna jernih. Warna jernih kita tulis J. Setelah itu kita lihat GJJ janinnya 152 kali per menit. 152 kali per menit, kita kasih tanda titik. Setelah itu kontraksinya 4 kali 10 menit, lamanya 42. Berarti dalam kotakan kita arsir karena sudah melebihi 40. Setelah itu kita lihat tekanan darahnya 120/82. 120, kita kasih tanda.
kita tarik per 82. Kita kasih tanda bawah. Setelah itu nadinya 88 kali per menit. Kita kira-kira di sini. Kemudian setelah itu suhunya 36,3 derajat Celcius. 36,3. Di sini ditemukan urinnya 120 cc. Kemudian penurunan kepalanya 2/5. Kita lingkari. Setelah itu kita lihat pada pukul 10.30. Kita tulis di sini. Di sini DJJ-nya 148 kali per menit. Kita isi 148 kali per menit. Setelah itu kontraksinya masih 4 kali per 10 menit, tetapi lamanya 45 kali. Tetap kita arsir. Setelah itu nadinya 88 kali per menit. Kita isi nadinya 88 kali per menit. Sudah diisi semua. Setelah itu kita lihat pada pukul 11. Kita isi di sini. Di sini DJJ-nya 150 kali per menit. Kita isi 150 kali per menit. Setelah itu lama kontraksinya 5 kali per 10 menit. Kita tambah 1 kotak, tetapi tetap kita hitamkan. Setelah itu kita lihat untuk nadinya 84 kali per menit. Kita isi 84 kali per menit. Setelah itu sudah diisi semua, kita lihat pada pukul 11.30. Nah, kita lihat kembali untuk DJJ-nya. Pada 11.30 DJJ-nya juga 150 kali per menit. Setelah itu kita lihat kontraksinya. Kontraksinya juga 5 kali per 10 menit. Setelah itu kita lihat nadinya, yaitu 84 kali per menit. Kita kembali isi. Setelah itu kita isi pukul 12. Kita
kita lihat kembali DJJ-nya, yaitu 155 kali per menit. Kita isi 155 kali per menit. Kita kira-kira. Kemudian kita lihat pada kontraksinya, yaitu 5 kali per 10. Lamanya juga 45, jadi kita hitamkan. Setelah itu kita lihat nadinya, yaitu 88 kali per menit. Setelah itu, jika sudah diisi semua, kita lihat pada pukul 12.30. Kita lihat DJJ-nya, yaitu 155 kali per menit. Kita isi kembali. Setelah itu kita lihat kontraksinya. Kontraksinya juga 5 kali per 10 menit, lamanya 45, jadi kita arsir. Setelah itu kita lihat nadinya 88 kali per menit, kita isi. Oke, jika kita sudah isi semua, kemudian kita kembali ke kasus. Nah, di kasus pada jam 13.25 WIB, ibu gelisah ingin mengejan dan bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil TTV tekanan darah 120/80, suhunya 36,6 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, serta kontraksinya 5 kali per 10 menit, lamanya 46, DJJ-nya 150 kali per menit, serta masuknya penurunan kepala 1/5. Dan didapatkan urin sebanyak 100 cc. Berarti kita tulis di sini pukul 13.00 ibu ingin mengejan. Nah, di sini kita dapatkan pembukaannya sudah lengkap. Setelah itu penurunan kepalanya 1/5. Kita lingkari. Setelah itu kita dapatkan DJJ janinya 150 kali per menit. 150 kali per menit. Kemudian kontraksinya yaitu 5 kali per 10 menit, lamanya 46, jadi tetap kita hitamkan. Setelah itu, kita juga dapatkan tekanan darah 120/80. Kita tulis di sini 120/80. Kita tarik garis.
Kemudian kita kasih anak panah yang atas juga. Dan nadinya 90 kali per menit. Kita lingkari di sini, kasih titik. Setelah itu kita juga dapatkan 36,6 derajat Celcius suhunya. Kemudian kita juga dapatkan urin sebanyak 100 cc. Kemudian kita juga dapatkan kembali di sini tidak ada penyusupan atau 0 ya. Baik, setelah itu kita tulis pada sebelah kolom pembukaan pukul 14.10 bayi lahir hidup spontan. Menangis kuat. Jenis kelaminnya perempuan. Kemudian berat badannya 3.500 gram. Kemudian panjang badannya 49 cm. Setelah itu kita tarik garis pada data-data yang sudah kita isi tadi. Pembukaan 4 sampai 10 kita tarik garis. Kemudian pada penurunan kepala juga kita tarik garis sampai angka 1. Setelah itu DJJ juga kita tarik garis. Kemudian pada nadi juga kita tarik garis. Kita lihat kembali sudah terisi semua atau belum. Jika sudah, kita isi bagian belakang. Setelah itu kita isi lembar partograf bagian belakang. Di sini tanggal 26 April 2020. Setelah itu bidan barokah. BPM. Setelah itu kita isi dalam kala 1 garis partograf tidak melewati garis waspada. Kita lingkari. Setelah itu kala 2 tidak ada episiotomi. Pendampingnya suami. Kemudian gawat janinnya tidak ada. Distosia bahu tidak ada juga. Setelah itu kita isi bagian kala 3. Inisiasi menyusui dini, iya.
Kemudian pemberian oksitosin 10 unit IM. Ya. Kemudian pemberian ulang oksitosin. Tidak. Kemudian penegangan tali pusat terkendali. Ya. Setelah itu massase fundus uteri. Ya. Kemudian plasenta lahir lengkap. Iya. Setelah itu, plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit. Tidak. Setelah itu, laserasi. Ada laserasi. Iya. Kemudian, laserasi derajat 1. Dalam kasus laserasinya derajat 1. Dan tidak dijahit. Kemudian tidak ada antoni uteri. Kemudian jumlah darah yang keluar kira-kira kurang lebih 250 mili. Kemudian kondisi ibu baik. Tekanan darahnya 120/80. Kemudian nadinya 88. Kemudian napasnya 22 kali per menit. Kemudian panjang badan bayinya 49 cm. Berat badannya 3.500 gram. Jenis kelaminnya perempuan. Bayinya lahir dengan baik. Kemudian bayi lahir normal. Setelah itu pemberian ASI setelah jam pertama bayi lahir. Iya. Kemudian kita isi bagian tabel pemantauan kala 4. Di sini pada pukul 14.30 tekanan darahnya 120/80, nadinya 84, suhunya 36,3, tinggi fundus uterinya 2 jari bawah pusat. Kontraksi uterusnya keras. Kemudian kandung kemihnya kosong. Perdarahannya 5. Kemudian pada pukul 14.45 di sini tekanan darahnya 120/80. Kemudian nadinya 88. Tinggi fundusnya juga 2 jari di bawah pusat. Kemudian kontraksinya juga keras. Kandung kemihnya kosong. Darah yang keluar 5. Kemudian pada pukul 15 tekanan darahnya 120/80, nadinya 88, kemudian tinggi fundusnya 2 jari bawah pusat. Kontraksinya keras. Kandung kemihnya 100 mili. Kemudian darahnya yang keluar 10. Kemudian pada pukul 15
Tekanan darahnya 120/80. Nadinya 88. Tinggi fundusnya 2 jari di bawah pusat. Kemudian kontraksinya juga keras. Kemudian kandung kemihnya kosong. Perdarahannya 10. Kemudian pada pukul 15.45 tekanan darahnya 120/80. Nadinya 84. Tinggi fundus utarinya 3 jari di bawah pusat. Kemudian kontraksinya juga keras. Kemudian kandung kemihnya kosong. Dan perdarahannya 10. Setelah itu pada pukul 16.15 tekanan darahnya 120/80. Nadinya 84. Kemudian 3 jari bawah pusat. Kontraksinya keras. Kandung kemihnya 150. Perdarahannya 5. Dan mohon maaf, di sini tadi pada pukul 15.45 suhunya 36,4. Oke. Di sini saya sudah selesai untuk mengisi lembar partograf bagian belakang. Ya, yang ini bagian belakang sudah saya isi semua. Kemudian bagian depan juga sudah saya isi semua. Demikian video pengisian partograf yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.